Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua RW 011 Bapak Teguh Aristianto serta staf dan jajarannya, dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema berjudul cara memikat Tuhan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa mendekatkan diri kita, khususnya saya, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah jalan atau aturan, sistem melakukan, berbuat, dan sebagainya, sesuatu kebiasaan yang dilakukan. Sedangkan memikat adalah berasal dari kata pikat yang artinya yang memiliki arti kelas verba atau kerja, sehingga dapat menyatakan suatu tindakan dan keberadaan. Contohnya, jika kita ingin mendekatkan atau mendapatkan seseorang, yang paling utama kita akan mendapatkan perhatiannya. Jika kita sudah mendapatkan perhatiannya, kita akan pastinya ingin memiliki hatinya. Jika kita sudah mendapatkan keduanya, tentu saja insya Allah kita akan mendapatkan orangnya. Masya Allah. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha mempunyai segalanya. Apapun yang kita mau, jika kita sudah mendapatkan hati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya akan diberikan, dunia maupun akhirat. Memikat hati Allah Subhanahu wa taala memanglah tidak mudah dan juga tidak sulit jika diniatkan. Saya di sini ingin memberitahu sedikit bagaimana cara memikat hati Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara bersyukur. Bersyukur menurut Islam yakni wujud terima kasih atau seseorang hamba kepada Tuhannya atas nikmat yang telah diperolehnya. Bersyukur dapat diterapkan dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Kadang sebagian dari kita lupa dengan yang namanya akan bersyukur. Semua itu adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga telah berfirman dalam surat Ibrahim, barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah. Dan jika siapa yang kufur atas nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Bagaimana kita bisa teladani dari cerita Nabi Baginda Muhammad SAW yang selalu bersyukur, dan Nabi Ayub alaihissalam yang telah diberikan penyakit yang luar biasa sehingga dia ditinggalkan dan dijauhi para tetangga-tetangganya, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah juga sudah berfirman dalam surat Ar-Rahman yang sudah ditetapkan berkali-kali, yang artinya, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasannya syukur itu mempunyai rukun, yaitu rukun yang pertama, mengakui dengan hati kita bahwasannya nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia mengucapkan dengan lisannya puji dan syukur kepada Allah karena sesungguhnya ia tahu dan yakin bahwasannya satu-satunya yang memberikan kenikmatan. Dan yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, yaitu menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggunakan seluruh kenikmatan tersebut, saudaraku, sesungguh ketika ia gunakan dalam kebaikan dan ketaatan, ketika ia gunakan dalam perkara yang diridhoi oleh Ar-Rahman. Ada sebuah cerita seorang bapak yang pekerjaan sehari-harinya adalah tukang becak. Dan suatu hari dia melihat seorang yang melintas dengan mobil mewah di hadapannya dengan pakaian yang sangat rapi, dan dia adalah salah satu bos dari perusahaan yang ada di negeri kita ini.
Kemudian bapak tukang beca ini berkhayal, andai saya menjadi orang tersebut, saya mempunyai mobil mewah dan harta yang banyak. Di saat yang sama, bapak yang di dalam mobil tersebut pun dengan masalah-masalah yang ia hadapinya dalam bisnisnya yang banyak sekali rintangan yang harus dihadapi, dan dilihat pada tukang becak yang sedang santai di kursi becaknya dan berkata, andai saya bisa seperti bapak tukang becak itu, tanpa banyak masalah seperti yang saya alami. Dari cerita di atas, kita bisa mengambil hikmah bahwa manusia hidup tidak pernah merasa puas dengan keadaan yang diterimanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, beberapa hal yang membuat diri kita selalu merasa bersyukur yaitulah selalu melihat ke bawah, selalu mengingat nikmat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengucapkan alhamdulillah, membiasakan diri untuk mengucapkan terima kasih, berhenti mengeluh. Sekarang yang kita harus lakukan adalah sedikit demi sedikit memulai belajar bersyukur. Jika kita tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kita harus siap mendapatkan azab yang pedih. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengajak semuanya untuk terus berusaha mendapatkan perhatian hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang kita inginkan diberikan olehnya. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia sabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 7692. Yang terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingin memberitahu mengapa kita harus bersyukur. Karena mensyukuri nikmat Allah berarti kita memanfaatkan segala anugerah tersebut. Jadi bersyukur adalah sebuah bentuk ucapan maupun perbuatan. Allah Ta'ala berjanji bahwa akan melipat gandakan karunia-Nya. Semoga apa yang kita bahas hari ini dengan tema memikat perhatian Tuhan melewati cara bersyukur dapat mengingatkan kita semua, khususnya saya, untuk lebih beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian bahasa tema kali ini. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak mendapatkan karunia dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.